Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah ini dengan rukun khutbah yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah hamdalah, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah dibacakannya ayat-ayat Al-Quran. Maka rukun yang keempat adalah disampaikannya wasiyah, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita yang hadir di sini. Dan wasiat yang paling utama tentu saja wasiat iman, takwa. Mari kita sama-sama jaga iman kita ini. Iman sudah ada, Allah sudah pilih kita termasuk orang yang beriman, yang beruntung, karena boleh jadi di sana masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah sehingga belum punya iman. 6 miliar umat manusia di muka bumi yang Allah pilih itu termasuk kita di dalamnya, ternyata tidak seluruhnya. Statistik menyebutkan bahwa yang beriman atau yang muslim itu hanya sekitar 1,5, 1,6 miliar dari 6 miliar penduduk muka bumi. Itu artinya pertama kita syukuri, yang kedua kita pelihara. Pesan khutbah Jumat ini, mari kita syukuri iman yang merupakan anugerah dan kita pelihara sampai nanti datangnya waktu di mana kita hembuskan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, meskipun Allah tidak mentakdirkan seluruh manusia beriman kepadanya, artinya ada orang Islam dapat hidayah seperti kita, tapi juga ada orang-orang yang tidak dapat hidayah. Agama Islam itu tidak berada pada posisi untuk memerintahkan kita berperang menghabisi orang-orang yang Allah belum beri hidayah. Islam itu agama yang moderat, agama yang tidak memandang rendah kepada agama yang lain. Maka dari itu Nabi Muhammad itu dibekali dengan prinsip dasar, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Benar bahwa Nabi punya misi menjadi rahmatan lil alamin,
Benar bahwa Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ajaran samawi kepada seluruh umat manusia, tapi kalau sudah bicara tentang pemaksaan, itu tidak ada rumusnya dalam kamus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kita melihat dan menyaksikan dalam sirah nabawiyah, banyak orang terdekat Nabi, masih keluarga, yang ternyata juga bukan orang beriman. Sebut misalnya Nabi itu punya paman. Posisinya paman, tapi sebenarnya lebih seperti ayah. Karena beliau lahir memang tidak punya ayah. Sempat dipelihara 2 tahun oleh kakeknya Abdul Muttalib, tapi sisanya sepanjang hidup Nabi itu, beliau diasuh, dipelihara dan dibesarkan oleh pamannya Abu Talib. Yang mana sampai hari-hari terakhirnya pun Abu Talib masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kayak apa kecintaan Nabi kepada Abu Talib, itu bisa kita baca. Bahwa dalam sejarah Islam kita mengenal ada tahun namanya tahun duka cita, yaitu tahun di mana Abu Talib itu wafat. Memang kebetulan juga istri beliau Khadijah juga wafat. Di sisi yang lain, Nabi juga punya mertua yang non muslim juga, dan menjadi musuh bebuyutan beliau dalam banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Sampai kemudian terjadinya Fathu Makkah, barulah si mertua ini masuk Islam. Dia adalah Abu Sufyan bin Harb, di mana putrinya masuk Islam, tapi sang ayah belum mau masuk Islam sampai kondisi yang agak lama. Rasulullah juga punya menantu, Abul As, yang sudah menikahi putri beliau sejak sebelum turun risalah kenabian. Begitu turun risalah Islam kenabian, putrinya Zainab masuk Islam, tapi menantunya Abul As tidak mau masuk Islam. Tapi beliau tidak bermusuhan dengan sang menantu. Biar bagaimanapun itu adalah menantunya sendiri. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah bersikap sangat moderat terhadap orang-orang yang belum mau masuk agama Islam, tentu ini menjadi pelajaran penting buat kita hari ini. Karena seolah-olah dikesankan bahwa Islam itu bermusuhan dengan agama-agama yang lain. Sehingga kalau ada Islam berarti yang lain harus dikalahkan, ditundukkan, atau bahkan kalau perlu diusir. Memang ada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan hal itu, tapi kalau kita belajar ilmu tafsir kita akan tahu siyak, munasabah, dan juga asbabun nuzul, bahwa ayat-ayat perang itu terjadinya pada konteks-konteks tersebut, tidak bersifat universal. Tidak mentang-mentang ada ayat yang memerintahkan kobarkan perang kepada orang kafir, berarti kemudian Islam adalah agama peperangan yang tidak memberi izin kepada orang lain untuk hidup berdampingan berlainan agama. Tidak. Bahkan ketika Rasulullah wafat sekalipun, 10 tahun beliau tinggal di Madinah, ketika beliau wafat, beliau masih punya tanggungan hutang kepada tetangganya yang agamanya bukan Islam, seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bermuamalah sampai akhir hayat beliau, tetap bermuamalah dengan orang-orang kafir. Sehingga dengan kemoderatan dakwah Nabi, justru malah hasilnya luar biasa. Pertama, orang-orang kafir itu tidak merasa takut ketika melihat dakwah Nabi, karena tidak ada paksaan. Yang kedua, justru disitulah
kemenangan Nabi Muhammad. Kalau orang dari awal sudah takut melihat agama Islam, jangankan musuh-musuh Islam, jangankan orang lain, sesama pemeluk agama Islam sendiri pun sudah ketakutan. Tapi kita lihat bagaimana misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah yang begitu banyak oleh Raja Mesir. Ketika beliau kirimkan surat kepada Muqawqis, Raja Mesir itu, diajak masuk Islam dengan sangat santunnya, dan beliau sebenarnya tidak menolak, hanya saja masih punya banyak pertimbangan, dan untuk itu beliau jawab surat Nabi itu dengan berbagai macam hadiah yang mahal, yang unik, bahkan dikirimkan 2 orang budak, Maria Al-Qibtiyah dan saudarinya Sirin. Ini menunjukkan bahwa diplomasi dakwah Nabi itu sedemikian agungnya, sehingga tidak melahirkan ketersinggungan, tapi malah yang didakwahi mau memberi hadiah kepada Rasulullah. Kalau kita perhatikan berbagai macam contoh teladan dari Nabi, seharusnya dakwah kita, dakwah umat Islam itu tidak harus menakutkan, tidak harus membuat orang pada merasa ngeri. Nanti kalau Islam ditegakkan, kita akan dipotong tangan, akan dipenggal, akan dirajam, dengan segala macam ketakutan-ketakutan itu. Benar bahwa hukum hudud, potong tangan, rajam dan sebagainya ada di Quran, benar. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa hukum-hukum hudud itu tidak bisa dipraktekkan semaunya, sekenaknya, seenaknya, tanpa ketentuan hukum. Contoh, di masa Rasulullah yang berzina itu banyak, tapi dalam sejarah Nabi kita hanya mencatat hukum rajam itu cuma terjadi 3 kali saja. Hanya 3 kali sepanjang hidup Rasulullah. Itu pun tidak ada yang kasusnya karena ada persaksian 4 orang menyaksikan bersama-sama peristiwa zina. Tidak. Tapi kasusnya adalah kesadaran pelaku zina untuk berikrar dan minta dirajam. Padahal Rasulullah sudah berupaya agar rajam itu tidak terjadi. Salah satu kisah menyebutkan ada wanita yang hamil karena berzina minta dirajam. Lalu Rasulullah memerintahkan wanita itu untuk pulang saja, lahirkan dulu anakmu. Sebenarnya kalau wanita ini pulang dan tidak kembali lagi, selesai sudah. Tapi wanita ini setelah melahirkan anak, dia bawa bayinya yang masih merah ke hadapan Nabi dan dia minta sekali lagi untuk dirajam, tapi Nabi kemudian menolaknya juga. Alasannya, siapa yang mau melihara bayi ini? Tidak ada. Berarti kalau kamu dirajam, bayi ini akan terlantar. Pulang, urus bayimu. Sebenarnya dia bisa tidak usah balik lagi, tapi setelah 2 tahun si bayi ini sudah bisa makan roti sendiri dan sudah menemukan orang tua asuh yang akan mengasuh si anak, barulah si wanita ini datang lagi pada Rasulullah, dan saat itu Rasulullah tidak bisa menolak karena memang dia menuntut untuk dijatuhi hukuman pada dirinya. Itu kasusnya hanya 3. Nah, masalahnya adalah di zaman kita sekarang, orang yang tidak belajar ilmu syariah, tidak belajar ilmu fikih, begitu saja baca Quran tanpa pernah tahu asbabun nuzulnya, tanpa pernah tahu bagaimana siyak dan munasabahnya, tidak tahu bagaimana penerapannya, langsung berdakwah dengan alasan balighu anni walau ayah, kemudian dia menampilkan Islam dengan penampilan yang menakutkan. Sehingga akhirnya muncullah tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan bagi kita semua umat Islam. Itu bukan karena orang kafirnya itu salah, tapi boleh jadi memang cara kita mengekspresikan agama Islam ini yang masih perlu disempurnakan. Seperti Muhammad Abduh mengatakan, aku melihat cahaya Islam terang benderang di barat, walaupun tidak ada orang Islamnya,
tapi aku tidak menyaksikan cahaya Islam itu di negeriku sendiri, walaupun seluruhnya beragama Islam. Beliau orang Mesir. Sehingga wajah Islam yang begitu cemerlang terang benderang menjadi gelap. Sehingga disebutkan dengan ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu tertutup menjadi gelap oleh kejahilan umat Islamnya sendiri. Dia merasa pintar, merasa bisa baca Quran dan menafsir-nafsirkan sendiri, merasa tahu, kemudian dia berdakwah, padahal isi dakwahnya malah merugikan kita Islam itu sendiri. Maka marilah hadirin jamaah sekalian, kita perdalam ilmu agama kita. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan beragam cabang-cabang ilmu keislaman yang lainnya. Sebelum kita bicara tentang apa itu Islam, agar jangan sampai kita keseleo lidah, keserimpet, dan kemudian hanya menyajikan proyeksi gambaran-gambaran yang buruk tentang agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau bukan karena kemoderatan agama Islam, tidak mungkin agama Islam ini menyebar sampai ke Palestina. Menyebarnya Islam sampai Palestina itu bukan di zaman Nabi, bukan di zaman Abu Bakar, tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi Umar datang ke sana bukan membawa pedang, tidak membawa pasukan. Beliau datang berdua dengan pembantunya, naik seekor keledai yang dinaiki berdua, memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis, ditunggu-tunggu orang satu negeri. Yang mengundang Umar itu adalah para pimpinan tertinggi agama Nasrani yang saat itu memang pusatnya ada di Baitul Maqdis. Kalau hari ini adanya di Vatikan, di masa itu di Baitul Maqdis. Ada apa Umar diundang? Para pemimpin agama Nasrani berkeinginan membuat proposal, mengusulkan agar tanah Palestina itu biarlah diurus oleh Umar bin Khattab saja. Bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Kristen, juga bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari orang Arab yang agamanya 100% beda. Kok bisa? Karena mereka yakin kalau yang mengatur negeri kami ini adalah Umar, dia akan profesional, dia akan moderat. Dia tidak akan pernah mau memaksa bangsa kami ini masuk ke dalam agama Islam. Tidak. Kami sudah tahu itu karakter Umar. Bahkan kami yakin dia tidak akan mengubah gereja kami untuk menjadi masjid. Tidak. Kami yakin dan tahu persis hal itu. Oleh karena itu surat yang mereka kirimkan kepada Umar itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Bayangkan, pimpinan agama Nasrani tertinggi di dunia bersepakat menyerahkan tanah mereka kepada Umar. Padahal Umar itu Muslim, padahal Umar itu lain agama. Tapi karena mereka percaya bahwa agama Islam itu agama yang moderat, tidak memaksa mereka masuk ke Islam,
tidak akan mengubah gereja-gereja mereka menjadi masjid, dan pada akhirnya mereka sendirilah atau keturunan mereka lah yang kemudian pelan-pelan generasi demi generasi pada masuk Islam. Lalu belajar agama Islam, lalu menjadi pusat penyebaran agama Islam. Palestina itu banyak ulama kita yang bergelar Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis. Dulu kakek moyang mereka itu pendeta. Lalu datanglah Umar, hidup berdampingan dengan mereka, pelan-pelan mereka masuk Islam, dan kemudian akhirnya berdirilah Masjid Umar di samping Masjidil Aqsa, yang mana Umar masih sangat menghormati. Ini peninggalan kalian, rumah ibadah milik kalian, saya tidak akan bongkar, saya akan bangun saja masjid di sampingnya, Masjid Umar. Ya, seluruhnya itu bagian dari Masjidil Aqsa juga. Tapi kita lihat betapa agungnya seorang Umar bin Khattab. Beliau bisa memuliakan lawannya sehingga lawannya jatuh hati, dan akhirnya malah jadi pemeluk agama Islam. Lahir sekian banyak ulama dari Baitul Maqdis, yang mana kakek moyang mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Tapi anak cucunya malah pada jadi ulama. Islam itu moderat. Islam itu bukan agama perang. Bayangkan kalau Umar datang ke Baitul Maqdis untuk membunuhi semua orang di sana dan menghancurkan semua gereja di sana, negeri itu tidak pernah jadi negeri Islam. Dan tidak akan lahir para ulama Islam dari sana. Dan itulah yang dilakukan di hampir seluruh negeri Islam. Islam datang dengan damai, bukan dengan perang. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya mari kita belajar agama Islam dengan baik, dengan lengkap, tidak sepotong-sepotong, agar proyeksi gambaran Islam kita menjadi utuh, tidak kemudian menjadi sebagian-sebagian juz'i, sepotong-sepotong, yang malah membuat orang pada ketakutan karena tidak sempurna proyeksinya di hadapan kita. Mari pada khutbah yang kedua ini kita tutup dengan rukun yang kelima dalam khutbah Jum'ah, yaitu doa dan istighfar, memohonkan ampun untuk kita dan seluruh kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa 'ala ni'matihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.